Apakah kamu pernah berpikir dari mana asal ilmu aljabar yang kita gunakan saat ini? Sebuah cabang matematika yang menjadi dasar bagi perkembangan teknologi, komputer, dan bahkan kecerdasan buatan. Tapi tahukah kamu bahwa aljabar ditemukan lebih dari 1200 tahun yang lalu oleh seorang ilmuwan muslim bernama Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi? Dan ada sebuah misteri mengapa namanya nyaris terlupakan dalam sejarah barat. Siapa sebenarnya sosok yang disebut Bapak Aljabar ini? Dan bagaimana temuannya mengubah dunia? Mari kita telusuri kisahnya. Bayangkan sebuah dunia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di saat Eropa masih berada dalam kegelapan abad pertengahan, ada satu tempat di dunia yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Di jantung kekhalifahan Abbasiyah berdiri sebuah institusi yang akan mengubah wajah dunia selamanya, Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Sebuah pusat penelitian, penerjemahan, dan inovasi. Di tempat ini ilmu dari Yunani, Persia, India, dan berbagai peradaban lain dikumpulkan, dikembangkan, dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Disinilah seorang ilmuwan bernama Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi mengukir sejarah. Lahir sekitar tahun 780 Masehi, al-Khwarizmi tumbuh dalam zaman di mana ilmu pengetahuan sangat dihargai. Kekhalifahan Abbasiyah mendukung para ilmuwan dengan sumber daya tanpa batas, memungkinkan mereka meneliti dan menemukan hal-hal baru yang revolusioner. Dan di antara para ilmuwan besar itu, Al-Khwarizmi adalah salah satu yang paling berpengaruh. Tetapi apa yang sebenarnya ia temukan? Pada masa itu, matematika bukanlah disiplin ilmu yang terstruktur. Perhitungan masih bersifat praktis, digunakan untuk perdagangan, pengukuran tanah, dan arsitektur. Namun, Al-Khwarizmi membawa sesuatu yang baru. Al-Khwarizmi menulis sebuah kitab berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabala. Dari judul inilah lahir istilah Aljabar, salah satu cabang matematika paling fundamental yang kita pelajari hingga hari ini. Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan rumus. Ini adalah sistem perhitungan baru yang lebih logis, lebih terstruktur, dan lebih sistematis. Konsep penyelesaian persamaan kuadrat dan linear yang kita gunakan sekarang, itu berasal dari Al-Khwarizmi. Tapi ini baru permulaan dari sekian banyak penemuannya. Pernahkah kamu berpikir, mengapa kita menggunakan angka 1, 2, 3, dan bukan angka Romawi? Sebelum Al-Khwarizmi, dunia masih bergantung pada angka Romawi yang kompleks dan sulit digunakan dalam perhitungan. Namun, dalam bukunya yang lain, ia memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab yang jauh lebih praktis dan memungkinkan perkembangan matematika modern. Dan ada satu angka yang mengubah segalanya, yaitu angka 0. Sebelumnya, konsep 0 tidak ada dalam sistem angka Romawi, tapi Al-Khwarizmi menjelaskan bagaimana 0 bisa digunakan dalam perhitungan, menciptakan sistem desimal yang memungkinkan perkembangan besar dalam sains, ekonomi, dan teknologi. Tanpa konsep 0, tidak akan ada perhitungan modern, tidak ada kalkulus, tidak ada komputer. Dan disinilah kita sampai pada warisan Al-Khwarizmi yang paling besar, yaitu algoritma. Kata algoritma yang kita gunakan dalam pemrograman komputer berasal dari namanya Al-Khwarizmi. Konsep algoritma, yaitu serangkaian langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah, pertama kali diperkenalkan dalam karyanya. Dan hari ini algoritma adalah dasar dari semua teknologi modern, dari mesin pencari, kecerdasan buatan, hingga sistem enkripsi yang menjaga keamanan data kita. Tanpa Al-Khwarizmi mungkin tidak akan ada komputer, internet, atau bahkan revolusi digital. Namun ada sesuatu yang janggal. Mengapa nama Al-Khwarizmi jarang disebut? Meskipun temuannya begitu besar, mengapa hanya sedikit orang yang mengenalnya? Banyak teori yang mengatakan bahwa ketika Eropa mulai berkembang dalam ilmu pengetahuan, ada upaya untuk menghapus jejak kontribusi ilmuwan Muslim. Ketika karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, namanya sering dihapus atau dikaburkan. Dalam buku-buku yang diterjemahkan ke Eropa, ia disebut sebagai algoritmi. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa itu berasal dari nama Al-Khwarizmi. Membuat banyak orang tidak menyadari asal-usul Al-Khwarizmi. Seiring waktu, banyak ilmuwan Eropa mulai mengembangkan konsep aljabar dan algoritma lebih lanjut. Namun mereka jarang menyebutkan bahwa dasar ilmu ini berasal dari dunia Islam. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi?
Banyak buku yang diterjemahkan ulang dengan mengganti nama penulis aslinya. Ketika ilmu aljabar mulai berkembang di Eropa, seringkali aljabar disebut sebagai bagian dari matematika Yunani atau Romawi, tanpa menyebut kontribusi dari ilmuwan Muslim. Hasilnya, seiring waktu, dunia barat mulai melupakan dari mana ilmu ini berasal. Generasi demi generasi diajarkan tentang aljabar dan sistem angka desimal, tetapi tanpa mengetahui siapa yang menemukannya. Setelah jatuhnya Baghdad akibat serangan Mongol pada 1258, banyak buku-buku ilmiah yang dihancurkan atau hilang. Perpustakaan besar seperti Bait al-Hikmah yang selama berabad-abad menjadi pusat ilmu pengetahuan dibakar habis. Ribuan karya ilmiah dari astronomi, matematika, kedokteran hingga filsafat musnah tidak tersisa. Akibatnya, nama Al-Khwarizmi dan banyak ilmuwan muslim lainnya semakin terlupakan oleh sejarah. Nama yang seharusnya diingat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia matematika perlahan-lahan mulai tenggelam. Tapi sejarah tidak bisa dibohongi. Aljabar yang kita gunakan di sekolah, sistem angka yang kita pakai setiap hari, konsep algoritma yang menjadi dasar komputer. Semua ini berawal dari pemikiran seorang pria yang lahir di Khwarezm, yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Seorang ilmuwan yang menghabiskan hidupnya di Baghdad, meneliti, menulis, dan menciptakan dasar bagi matematika modern. Dialah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, sosok yang tidak hanya memperkenalkan konsep aljabar, tetapi juga menyempurnakan sistem angka Indo-Arab yang kita gunakan hari ini. Lain kali ketika kamu mendengar kata aljabar atau algoritma, ingatlah satu nama, yaitu Al-Khwarizmi. Tetapi jika warisannya begitu besar, mengapa namanya tidak diajarkan dengan lantang dalam sejarah dunia? Al-Khwarizmi adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang sejarah, meskipun namanya seringkali tenggelam dalam arus waktu dan tidak mendapat pengakuan yang layak. Ia bukan sekedar matematikawan, tetapi juga seorang astronom, geografer, dan ahli di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Karyanya menjadi fondasi bagi banyak perkembangan ilmiah yang muncul berabad-abad setelahnya, namun ironisnya, hanya sedikit yang mengetahui namanya. Tanpa Al-Khwarizmi, dunia mungkin tidak akan mengenal aljabar sebagai ilmu yang sistematis, tidak akan ada sistem angka modern yang memungkinkan perhitungan kompleks, dan tidak akan ada konsep algoritma yang kini menjadi dasar dari setiap teknologi digital yang kita gunakan hari ini. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mengubah dunia tidak mendapat tempat yang seharusnya dalam sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah? Mungkin ini saatnya kita menggali lebih dalam, mencari kebenaran yang tersembunyi, dan mengenali sosok-sosok yang selama ini diabaikan oleh sejarah. Karena di balik setiap kemajuan besar selalu ada kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Kisah tentang bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, bagaimana warisan intelektual diwariskan dari satu peradaban ke peradaban lainnya, dan bagaimana nama-nama besar seperti Al-Khwarizmi seharusnya tidak hanya dikenang, tetapi juga dihormati sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Demikianlah penjelasan tentang sosok Al-Khwarizmi, sang bapak aljabar, yang kontribusinya membentuk dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita gunakan hingga hari ini. Dari sistem angka desimal hingga algoritma yang menjadi fondasi dunia digital, warisannya masih hidup dalam setiap aspek kehidupan modern. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.